Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi nih bersama ibu. Apa kabar nih hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Udah ada yang tahu belum ya? Jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan yang ada di tubuh manusia. Kira-kira anak-anak udah tahu belum ya? Apa itu sistem pernafasan, fungsinya untuk apa, anggota-anggotanya apa saja? Kalau belum, kita simak yuk baik-baik video ini. Jangan lupa ya, jika ada informasi yang penting, anak-anak bisa banget nih untuk menulis di buku catatannya. Oke, langsung saja. Check it out. Salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan pernafasan. Lalu, apakah pernafasan itu? Secara umum, pernafasan atau respirasi merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Namun, dalam fisiologi pernapasan meliputi dua proses, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal itu apa sih? Jadi, pernapasan eksternal adalah rangkaian proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan eksternal. Sementara itu, pernapasan internal adalah proses-proses metabolisme, penggunaan oksigen, serta pembentukan karbon dioksida dan air yang terjadi pada mitokondria di dalam sel. Jadi, oksigen diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk memproduksi energi. Lalu, kira-kira nih, anak-anak tahu nggak sih sistem pernafasan pada manusia sendiri memiliki beberapa fungsi? Kira-kira apa aja, ayo? Wah, betul sekali anak-anak. Jadi, sistem pernafasan pada manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh. Yang kedua, melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer. Yang ketiga, merupakan jalur untuk pengeluaran air dan panas. Yang keempat, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mengubah jumlah karbon dioksida dan H2CO3 sebagai penghasil ion H+. Yang kelima, memungkinkan berbicara, menyanyi, atau pembentukan vokal lainnya. Keenam, merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Ketujuh, mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. Yang kedelapan, meningkatkan aliran balik vena akibat aktivitas pernapasan. Dan yang terakhir, sebagai indera penciuman yang dilakukan oleh organ pernafasan hidung. Sistem pernafasan sendiri terdiri atas saluran dan organ pernafasan. Lalu, apa saja sih saluran dan organ pernafasan itu? Apa saja yang meliputinya? Saluran dan organ pernafasan meliputi hidung, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, cabang batang tenggorokan, ada bronkiolus atau cabang dari bronkus, pulmo atau paru-paru yang di dalamnya ada alveolus. Sekarang kita kenalan yuk dengan alat pernafasan yang ada di tubuh kita. Yang pertama itu ada hidung. Nama lain dari hidung itu adalah nasal atau naso. Apa sih hidung itu? Jadi hidung merupakan saluran udara yang pertama dan memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Bagian rongga hidung yang lebih dalam sampai ke bronkus dilapisi oleh epitel bersilia. Lalu apa saja sih fungsi dari hidung? Ada 4 fungsi dari hidung. Yang pertama, menyaring partikel. Yang kedua, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Yang ketiga, mematikan mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah sebagai indera penciuman. Setelah hidung, ada yang namanya faring nih. Faring berada di saluran hidung. Faring sendiri bersamaan dengan saluran pernafasan dan pencernaan.
sehingga udara di dalam faring berasal dari mulut dan juga hidung. Setelah faring, ada yang namanya laring. Berbeda dengan faring, walaupun sama-sama di saluran pernafasan, laring ini merupakan saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Laring ini terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan juga membran. Pada laring terdapat tonjolan jakun untuk laki-laki, epiglotis, dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang memiliki fungsi untuk membantu laring menutup sewaktu menelan. Sedangkan pita suara merupakan jaringan elastik yang melintang di pintu masuk laring. Setelah laring ada trakea. Trakea nama lainnya adalah batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring, memiliki panjang 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan berbentuk huruf C. Nah, tulang rawan berfungsi untuk mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Bagian dalam saluran trakea dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia dan sel Golbet. Lanjut. Selanjutnya, dari trakea ada yang namanya bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan. Bronkus memiliki 2 cabang, kanan dan kiri, dari trakea, serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang menjadi saluran nafas yang semakin sempit dan juga pendek, serta banyak seperti percabangan pohon. Anak-anak tahu kan cabang-cabang pohon kayak gimana? Nah, itu adalah gambaran bronkus yang ada di tubuh kita. Kemudian, apa sih nama cabang-cabang dari bronkus itu? Cabang-cabang dari bronkus itu disebut dengan bronchiolus. Bronkus dan bronchiolus berfungsi untuk mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Dan bronchiolus sendiri memiliki fungsi yaitu membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Nah, yang terakhir ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama berbentuk kerucut yang terdiri atas jaringan elastik yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara. Struktur paru-paru tersusun dari 300 juta alveolus, dan fungsi dari alveolus sendiri adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Mekanisme pernafasan. Anak-anak udah melihat belum video yang sudah ibu buat mengenai alat peraga sistem pernafasan pada tubuh manusia? Di sana ada mekanisme inspirasi dan juga ekspirasi. Dalam satu siklus pernafasan terjadi 1 kali menghirup udara, inspirasi, dan 1 kali proses menghembuskan udara, ekspirasi. Lalu apa sih inspirasi dan ekspirasi itu? Yuk simak baik-baik. Jadi, inspirasi merupakan proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot dan memerlukan kontraksi otot, yang dimana otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma berubah menjadi datar, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang tadi merupakan pengertian dan ciri-ciri dari inspirasi. Lalu ekspirasi itu apa? Ekspirasi adalah proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot, yang dimana otot diafragma berelaksasi sehingga diafragma yang mendatar berubah menjadi molekul kembali atau melengkung. Volume rongga dada menyempit, paru-paru
paru-paru yang tadinya membesar menjadi mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar dan udara keluar dari paru-paru. Pada saat melakukan aktivitas berat, terjadi peningkatan metabolisme dalam jaringan, terutama pada otot tubuh, yang lebih banyak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi, dan terjadi peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah. Hal ini menyebabkan pernafasan berjalan lebih cepat dan lebih pendek, sehingga tubuh akan terengah-engah, sehingga menyebabkan perbedaan frekuensi pernafasan atau kecepatan dari pernafasan itu sendiri. Kecepatan atau frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, umur. Yang ketiga, suhu tubuh. Yang keempat, posisi dan aktivitas tubuh. Yang kelima, emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Yang keenam, status kesehatan. Dan yang terakhir adalah ketinggian tempat. Anak-anak tahu tidak, volume dan kapasitas paru-paru pada setiap orang itu berbeda-beda, bergantung pada beberapa faktor, misalnya jenis kelamin, usia, postur tubuh, dan kebiasaan merokok. Untuk mengetahui volume dan kapasitas paru-paru dapat diukur menggunakan alat yang dinamakan spirometer. Mengapa rokok sangat berpengaruh pada kapasitas paru-paru? Ada yang tahu? Jadi, asap rokok tidak baik untuk sistem pernafasan yang ada di tubuh. Asap rokok mengandung kurang lebih 4.000 bahan kimia, yang 200 jenis diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Beberapa zat di dalam rokok yang sangat berbahaya yaitu nikotin, tar, dan karbon monoksida. Jadi, kebiasaan merokok sangatlah tidak baik untuk sistem pernafasan yang ada di tubuh kita. Terlebih lagi pada organ paru-paru. Jadi, yuk sama-sama kita menghindari rokok. Oke, next. Gangguan kelainan dan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan pada manusia ada banyak loh. Apa saja? Berikut ini adalah contoh-contoh gangguan kelainan dan penyakit yang ada di tubuh manusia, seperti TBC atau tuberkulosis, faringitis, kanker paru-paru, apnea tidur, dan masih banyak yang lainnya seperti influenza, parainfluenza, sindrom batuk pilek, flu burung, dan SARS. Bahkan baru-baru ini pada tahun 2019, Indonesia dan bahkan dunia dihebohkan dengan virus baru yang sudah familiar, yaitu COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus atau yang biasa kita sebut COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas. COVID-19 sendiri termasuk dalam genus beta coronavirus. Hasil analisis menunjukkan adanya kemiripan dengan SARS. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ditemukan strain baru dari coronavirus yang menjadi penyebabnya, sehingga penyakit ini mirip dengan SARS, namun berbeda jenis virusnya. Teknologi pada sistem pernafasan. Beberapa teknologi yang berkaitan dengan sistem pernafasan pada manusia telah banyak dikembangkan pada zaman sekarang. Apa saja? Seperti tracheostomi dan ventilator. Tracheostomi adalah pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan nafas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan nafas bagian atas. Tracheostomi biasanya dilakukan pada penderita difteri akut.
Tujuan penggunaan ventilator sendiri adalah untuk mencukupi kebutuhan oksigen agar dapat bernafas layaknya orang sehat lainnya. Biasanya ini digunakan kepada pasien-pasien yang memiliki gangguan pada sistem pernafasan. Oke, mungkin itu saja review materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.